Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzi an salatihim sa'un allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan hingga terang benderang hingga pada saat ini. Tak lupa pula sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Sidang saya Ibu Dewi Ananda Mukra SPTMP, yang saya hormati pembimbing 1 saya Bapak Anwar Effendi Harahap SPTMSI, yang saya hormati pembimbing 2 saya Ibu Dr. Irda Mirdayati SPI MSI, yang saya hormati penguji 1 saya Bapak Dr. Arsyadi Ali SPT MAGRSC, yang saya hormati penguji 2 saya Ibu Insinyur Enija Saleh MS. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kualitas Biogas Menggunakan Feses Kerbau dan Jerami Padi Oriza Sativa sebagai Alternatif Energi Terbarukan. Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang kaya akan sumber energi terbarukan yang potensial, namun pengembangannya belum cukup optimal. Penipisan cadangan bahan bakar fosil dan peningkatan populasi manusia sangat kontradiktif dengan kebutuhan energi bagi kelangsungan kehidupan manusia beserta aktivitas ekonomi dan sosial menurut Triwahyuningsih dan Rahmat 2006. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik yang proses pembentukannya melibatkan mikroorganisme dalam anaerob menurut Yani dan Darwis 1990. Kotoran ternak merupakan salah satu limbah peternakan yang masih belum optimal pemanfaatannya. Salah satunya adalah feses kerbau. Sebagian feses kerbau di peternakan kerbau hanya ditumpuk dan dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, pengolahan kotoran ternak harus dilakukan dengan cara khusus yang hasilnya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Menurut Widodo DKK 2006, kotoran ternak mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan kandungan nutrien utama untuk bahan pengisian biogas. Jerami padi dapat dijadikan bahan pembuatan biogas. Jerami padi merupakan salah satu limbah organik yang dapat digunakan sebagai pembuatan biogas. Selama ini, jerami padi hanya digunakan sebagai bahan pakan dan dapat menimbulkan permasalahan pencemaran apabila dimanfaatkan dengan baik. Jerami padi mempunyai kandungan C/N antara 50–70 menurut Yuwono 2007. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi biogas terbaik dari kandungan rasio C/N yang berbeda, C/N 22,39, C/N 25, C/N 30, serta lama fermentasi yang berbeda, 7, 14, dan 21 hari dari 7, 14, dan 21 hari dari pemanfaatan limbah feses kerbau dan jerami padi yang ditinjau dari kualitas bahan isian dan biogas, yaitu pH awal, pH akhir, temperatur, uji nyala api, dan stabilitas api. Manfaat penelitian. Memberikan kontribusi bagi civitas akademik dan pemerintah daerah bahwa energi terbarukan dapat diperoleh dengan pemanfaatan limbah feses kerbau dan jerami padi untuk energi terbarukan. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah feses kerbau dan jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan biogas. Hipotesis penelitian. Perbandingan komposisi biogas feses kerbau dan jerami padi dengan rasio C/N 30 menghasilkan kualitas biogas yang terbaik ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, uji nyala api, dan stabilitas api. Lama waktu fermentasi biogas 21 hari menghasilkan kualitas biogas terbaik ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur, uji nyala api, dan stabilitas api. Terdapat interaksi antara
Rasio C/N dengan lama waktu fermentasi yang lain ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur uji nyala api, dan stabilitas api. Materi dan metode, waktu dan tempat. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari Desember 2019 sampai Januari 2020 di Laboratorium WordDS, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap pola faktorial 3x3 dengan 2 ulangan. Adapun kombinasi faktor, perlakuan dapat dilihat faktor 1 perbandingan rasio C/N, faktor 2 lama waktu fermentasi. Prosedur penelitian. Analisis bahan dan menghitung campuran bahan berdasarkan rasio C/N yang ditetapkan. Perancangan digester. Pencampuran bahan feses kerbau dan jerami padi. Pencatatan pH awal bahan isian biogas. Penuangan bahan ke dalam digester, dilakukan pengecekan temperatur bahan isian biogas dan tutup rapat. Tahap prosedur fermentasi selama 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Pengamatan parameter berupa pH, temperatur uji nyala api, dan stabilitas api. Analisis data. Hasil dan pembahasan. Temperatur bahan biogas. Berdasarkan hasil penelitian sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan perubahan komposisi substrat, feses kerbau, dan jerami padi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai temperatur lama fermentasi yang berbeda, tidak berpengaruh nyata terhadap nilai temperatur, dan tidak terdapat interaksi antara rasio C/N dan lama fermentasi yang berbeda terhadap temperatur biogas yang dihasilkan. pH awal bahan biogas. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan perubahan komposisi substrat, feses kerbau, dan jerami padi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai pH awal dan lama fermentasi yang berbeda berpengaruh nyata terhadap nilai pH awal biogas. pH akhir. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan rasio C/N berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan nilai pH akhir biogas dan lama fermentasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap nilai pH akhir biogas. Tidak terdapat interaksi antara rasio C/N dan lama fermentasi yang berbeda terhadap nilai pH akhir biogas. Stabilitas api. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa komposisi substrat, feses kerbau, dan jerami padi yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap nilai stabilitas api biogas dan lama fermentasi yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan nilai stabilitas api biogas, feses kerbau, dan jerami padi. Tidak terdapat interaksi antara rasio C/N dan lama fermentasi yang berbeda terhadap nilai stabilitas api. Penutup. Kesimpulan. 1. Perbandingan komposisi biogas, feses kerbau, dan jerami padi dengan rasio C/N 30 belum dapat meningkatkan kualitas biogas ditinjau dari pH awal, pH akhir, uji nyala api, dan stabilitas api. 2. Tidak dapat interaksi antara rasio C/N dengan lama waktu fermentasi yang lain ditinjau dari pH awal, pH akhir, temperatur uji nyala api, dan stabilitas api. Rasio C/N 22,39 dan lama fermentasi 7 hari menghasilkan kualitas biogas yang terbaik dilihat dari pH awal, pH akhir, uji nyala api, dan stabilitas api. Saran. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan bahan substrat yang mudah terurai, kadar asam atau basa tidak terlalu tinggi, dan penyimpanan 30 hari. Sehingga hasil yang diharapkan dalam pembentukan biogas lebih banyak dan optimal. Sekian hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.